Halo Nathan, Halo kak, ini sendirian ya kak ya? tadi udah ada Yelena sih, Oh, terus keluar lagi tadi, nggak tahu. Ada tugas apa kamu? ini ya, tadi ada tugas MTK tingkat MTK wajib dikirim Bentar, bentar, pas bentar. Ini malam-malam. kok nge-lag, siapa yang nge-lag nih? Suaramu nge-lag barusan. Tadi ada tugas MTK wajib tadi. Oh, tugas MTK. Udah selesai tapi. Iya, udah selesai nih Bel. Ma- Cuman 8 menit. Materinya apa sih? Matematika sekarang. Materinya ini transformasi geometri. Waduh, aku dulu nggak jago matematika sih. Hmm. Aku nggak pernah jago matematika, tapi nilai UN ku 100-100 kalau matematika. Karena aku belajarnya soal-soal buat UN itu loh. Oh, Ya, belajar belajar soal buat UN itu. Jadi aku bisanya ya cuma buat UN. Kalau yang buat materi dulu, kamu SMP ya? SMP apa SMA? SMA kelas 2. Oh, SMA ya? Malah SMA ya? SMA mah nggak ada UN aku. Iya kan ini belum ada UN pas ini zaman itu. Aku pas COVID. Iya. Ya, Sekarang ini kan sudah ada UN. Kan? nggak ada UN sekarang ya? Enggak. Sekarang nih ada UN lagi Oh, ada dari lagi. Iya. Oke. Apa sekarang pelajaran yang paling susah di sekolah? Ya ini sih Tetap MTK matematika. ini. Iya MTK ini mana sih? Sama fisika susah, lebih susah mana? Fisika sama matematika. Fisika saya lebih seneng Iya, dulu. soalnya ini sih menurutku kalau laki itu yang bisa di logika sih. Fisika tuh masih bisa di logika. Mm-mm. Kalau matematika ini pure hitung-hitungan. Iya, Susah. ini matematika nggak bisa di. Hmm. Oke, kita tunggu lirin aja santai. Hari ini kita Oke. materinya adalah Materi. Oke. materinya hari ini pembuatan suara. Minggu kemarin cuti ya, Kak? Aku, Iya. iya aku wisuda minggu kemarin. Oh, wisuda. Iya, Di baru mana? di Jember aku kuliah di Universitas Jember. Hmm. Ya begitulah, baru lulus. Sebenarnya aku udah selesai dari bulan Mei kemarin sih. Saya baru Jurusan apa? sistem AI aja. informasi, Hmm. ngoding Hmm. ngoding, suka ngoding nggak? Oh, coding apa tuh? Coding pakai apa? Kalau aku sih biasanya pakai PHP sih, pakai Oh, Laravel kalau kamu ya. tahu. Di sekolah saya juga lagi belajar PHP. Natif, Iya, lagi belajar PHP juga. PHP natif ya, PHP yang biasa ya, nggak pakai framework ya. Iya, PHP yang biasa. Database-nya pakai apa sekarang? S Database. SQLite. Iya, SQLite. Oke, 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 oke. Keren ya, Hmm? SMA sekarang udah belajar coding ya. Jadi Iya, ekstra atau jadi ini mata pelajaran? jadi ini materi nasional. Di TIK. iya, di informatika di kurikulum. Oh, udah jalan ya itu ya? Kayaknya nggak tahu sih masuk kurikulum atau enggak. Tapi di sekolahmu wajib. Iya, di sekolah saya wajib. Udah sampai mana materinya sekarang? Sampai ini sih, PHP itu. Iya, Nah, ini PHP-nya sampai mana? coba buka VS Code dulu sebentar. Wih, keren. Coba lihat dong, lihat dong. Aku udah lupa malahan kalau yang PHP natif itu. Hmm, Udah connect database? Connect database sih belum deh. Oh, belum. Jadi tampilan-tampilan aja ya, HTML, CSS ya. Iya. Pakai apa? Pakai Tailwind sekarang. Apa Kak? Pakai Tailwind.
Tailwind. Oh, Belum tahu Tailwind belum ya? apa. Atau Iya. bootstrap? Bootstrap. Bootstrap sudah pernah belajar, cuman Ya, bukan di PHP. ya kan ini buat depannya, buat front endnya. Iya, ini sih pakai Python sama index.php ini aja. Oh, pakai Python. Awalnya algoritmanya pakai Python berarti ya? Iya, Sampai TK Inter atau cuma fungsi-fungsi aja? Sampai fungsi? sampai fungsi, sampai Oh, dev ini. nggak sampai TK Inter. Yang Enggak. ada tampilannya tuh. Game-game polar tuh Belum, biasanya. belum sampai ke sana. Masih SMA. Loh, itu malah SMA biasanya. Memang SMA kalau TK Inter. Hmm, Udah, kayaknya udah. ini sih semester 2 kayaknya. Oh, oke. Nah, ini udah ada Jelena. Gimana Jelena, aman sinyalnya? Oke deh. Minggu lalu sama Kak siapa tuh kalian? Kak, Kak Vance yang kok oh sih. iya. Panco, panco. Kak Fansi ini kemarin ngambil 2 kelas kalau nggak salah dari cutiku. Oke, kalau Yelena akhir-akhir ini sibuk apa Yelena? Enggak sih, Kak. Nggak ada kesibukan sekolah-sekolah doang gitu biasa gitu. Ada tuh Iya. sambil ngopi guys. Oke deh, kalau gitu aku share screen dulu ya, teman. Jadi hari ini kita masuk materi pembuatan suara sintetis. Nah, kemarin udah menciptakan suara permainan, udah diterapin di Twine, udah berhasil atau belum teman? Udah berhasil. Udah berhasil ya. Oh ya, Iya. aku ingetin nih teman-teman, buat kemarin kan udah ada pembuatan gambar, ya kan? Terus yang kemarin udah pembuatan musik. Nah, itu usahakan kan tuh di-download kan. Foldernya kan, filenya kan di-download. Yang gambar sama musik, file nya itu dijadikan satu aja, guys. Langsung. Jadikan satu. Nah, misalkan hari kemarin tuh kita bikin gambar. Ya udah di sini masukin gambar, terus eh, musiknya juga dalam satu file gini, dalam satu folder maksudku, sama file nya. Biar nanti di akhir nggak susah. Teman-teman kalian banyak yang dipisah-pisah, jadi nanti di akhir malah susah. Soalnya nanti ada kayak presentasi gitu buat tugas-tugas dari Toin ini. Pertemuan ke ini 18. Kita udah di 14, 4 pertemuan lagi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi gitu. Jadi dijadikan satu aja, nggak usah dipisah-pisah. Masuk ke materi pembuatan suara sintetis. Nah, ini harusnya udah baru lagi sih. Kalau kemarin kan kayak sound effect gitu ya yang bikin ya. Nah, ada Foley dan lain-lain. Untuk di pelajaran hari ini, pembuatan suara sintetis itu adalah kita bikin suara orang ngomong sih lebih tepatnya ya. Seberapa sering kamu berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Biasanya kalian pakai buat apa, guys? Teknologi penghasil suara? Pakai yang kemarin itu Enggak, maksudku di kehidupan sehari-hari. penghasil suara. Enggak pernah pakai. Nggak pernah kayaknya. Kalau saya ya. Kalau kamu nggak pernah pakai. Kalau aku biasanya ini, biasanya tuh translate. Kan kalau ke bahasa Inggris aku bingung nih. Ini pelafatannya gimana ya gitu. Aku dengerin gimana. Terus selain itu, yang sering banget itu aku buat ini apa Maps. Google Maps tuh aku jarang lihat, tapi dengerin. Oh, yang aplikasi munculin suara gitu. Ya, itu maksudku, maksudnya. Oh, Biasanya pakai apa, Nathan? pakai apa ya? Ya, pakai translate tuh aja sih. Kalau Google Translate ya? Maps jarang pakai suara kayak.
Kalau lagi naik motor tuh, kalau lagi naik motor baru pakai suara. Hmm. Kalau Jelena pakai Kalau apa biasanya? Kenapa, Kak? Biasanya berinteraksi dengan teknologi apa? Teknologi apa? Aplikasi apa yang pakai penghasil suara? Nggak pernah, jarang ya. Ya mungkin belum relate lah. Nggak apa. Nah jadi Pernah sih, Kak, sekali doang. pakai apa? Translate itu ya. Nah biasanya ada asisten suara, terus yang itu juga sering sih kayak Siri. Terus apa kalau yang di HP itu? Google Assistant. Nah Google Assistant, terus navigator. Nah kayak aku ya. Terus asisten ucapan. Nah, menurut kamu bagaimana sistem ini berbicara dan teknologi apa yang mungkin mendasari kemampuan ini? Ada yang udah kebayang? Belum ya? Nah, hari ini kita akan menyelami dunia pembuatan suara sintetis, mengeksplorasi fitur-fiturnya, dan mengamati cara kerjanya. Udah ada yang pernah bikin nggak di sini? Kalau ucapan? Coba apa Kak maksudnya? Yang, AI yang ngomong. Oh, bikin AI ngomong gitu. Hmm, Enggak, belum, nggak belum. pernah. Tapi Belum. udah pernah sering denger nggak di TikTok tuh yang sekarang udah banyak banget konten-konten yang pakai Oh iya, banyak, dapurnya banyak pakai banget. AI Iya, kan. banyak. Iya. Nanti kita bakal temukan sesuatu yang lucu di sana, guys. Kalau kalian sering scroll TikTok pasti pasti relate sih. Nah, suara, bentar, aku mau share screen yang ada suaranya, nanti ada soundnya. Nah, suara adalah dasar dari ucapan. Namun ada juga suku kata, kata-kata, dan frasa. Intonasi atau melodi dalam ucapan kita juga penting. Irama dan tempo menentukan kecepatan. Tentu saja, aksen dan warna suara juga membuat suara seseorang unik. Semua unsur ini penting untuk menciptakan ucapan yang jelas dan ekspresif. Nah, yang pertama ada intonasi. Dari tiga kalimat ini, ketika kita berbeda nadanya, hasilnya bahkan beda artinya. Yang pertama, apakah kamu akan pergi ke toko? Nah, itu kan berarti pertanyaan ya kan. Kalau tanda seru, kamu akan pergi ke toko. Nah, gitu. Atau ini cuma ngomong aja, kamu akan pergi ke toko biasa. Nah, itu juga menjadi berbeda kan. Nah, entah nanti misalkan intonasinya dia marah ataupun lagi ceria gitu. Nah, skip aja. Nah, lalu fitur apa saja yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Nah, di sini ada empat, yaitu mampu berbicara dengan berbagai suara. Jadi dia bisa menggunakan suara siapa saja, terus bersuara alami. Maksudnya suara alami itu adalah suaranya nggak kayak robot yang lagi ngomong gitu ya. Ada nadanya, ada jedanya gitu. Terus jelas, nah, jelas ya intinya dia bisa didengarkan dengan jelas. Lalu penyampaian emosi, tadi dengan intonasi, volume maupun temponya. Nah ini ada tiga suara teman-teman. Ada tiga suara, coba kalian dengarkan baik-baik dan bandingkan. Suara mana yang menurut kalian paling alami? Hai guys. Hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, Hei hei, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai,
Dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Oke, lanjut yang ketiga. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Nah, yang mana teman-teman? Menurut kalian yang paling kelihatan alami yang mana? Dan kenapa? Alam, alami manusia ya. Iya, ya kayak orang yang ngomong gitu, bukan AI. Saya dengar sih ini ya, yang ketiga itu kayaknya manusia itu. Oke, kalau dari Yang terakhir tuh, yang yang terakhir terakhir. sering banget dibikin kayak buat video TikTok. Iya, aku juga ngerasanya sih yang nomor 3 ya. Yang ketiga itu dia lebih penyampaiannya lebih naik turunnya, terus jedanya, nadanya juga lebih manusiawi gitu ya. Nah, pasti alasannya tadi itu berdasarkan ini, intonasi, tempo, volume, dan jeda. Fitur-fitur yang mempengaruhi persepsi emosi dalam ucapan. Nah, maka dari itu di hari ini kita di kelas bakal belajar bagaimana suara bisa dihasilkan, terus pelajari sebuah jaringan saraf yang memungkinkan konversi teks menjadi suara. Dan buatlah podcastmu sendiri. Yang pertama, metode generasi ucapan. Nah, sampai hari ini itu ada 3, yaitu sintesis konkatenatif, lalu sintesis parametrik, sama sintesis berbasis jaringan saraf. Nah, dari ketiga ini kita coba cari tahu aja apa yang dilakukan di dalamnya, dan kita coba nanti bakal pelajari yang berbasis jaringan saraf yang bakal kita coba. Yang pertama, sintesis konkatenatif. Nah, ini pendekatan ini menggunakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya, yang digabungkan untuk membentuk frasa. Meskipun menghasilkan suara yang sangat alami, metode ini membutuhkan banyak data dan dapat mengalami masalah dalam pencocokan suara. Nah, ini misalkan pengucapan kata kitten. Nah, sistem mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi K, I, T, dan ten, lalu menyatukan kitten. Nah, gitu ya. Lalu ada sintesis yang kedua tadi, ada sintesis parametrik. Nah, perbedaannya, kalau sintesis parametrik ini dia menggunakan fungsi matematika untuk memodelkan parameter suaranya. Nah, ini lebih ribet. Lebih ribet, tapi untuk suaranya bakal tetap lebih bagus yang konkatenatif ini. Nah, yang terpaling baru yaitu ada sintesis berbasis jaringan saraf. Nah, ini yang bakal kita pelajarin. Dia pakai AI untuk menghasilkan suara. Dia lebih realistis dan halus yang sangat mirip dengan suara manusia. Metode ini digunakan oleh kebanyakan sistem sintesis suara modern. Nah, tahapan proses pembuatan ucapan berdasarkan jaringan saraf, yang pertama yaitu presentasi teks, yang kedua generasi parameter akustik, yang ketiga sintesis sinyal audio. Yang pertama ada presentasi teks, ini adalah tahap pertama dan paling penting saat komputer memahami teks yang perlu diubah menjadi ucapan. Ini langkah-langkah yang pertama ya, ada 1.1. Nah, teks dibagi menjadi kata-kata individual, kalimat, tanda baca, dan elemen-elemen lainnya. Nah, ini dibuat menjadi standar yang dipahami oleh komputer. Yang kedua, teks diubah ke dalam bentuk standar. Oh, sorry, yang kedua, Deng. Yang kedua ini baru dibuat menjadi standarnya dari singkatan, angka, dan lain-lain. Itu diubah menjadi standar yang ditentukan oleh komputer. Lalu ada yang ketiga, representasi leksikal. Nah, ini mencakup kelas kata, jumlah, dan gender yang memastikan pelafalannya tepat. Lalu ada kata-kata diubah menjadi rangkuman fonem, dan suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut diidentifikasi yang mempengaruhi pelafalan dan intonasi. Yang terakhir, pada langkah pertama, yaitu kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, dan pola intonasi dalam satu kalimat. Nah, yang kedua, ada generasi parameter akustik. Pada tahap ini, informasi abstrak seperti urutan fonem, tekanan, dan intonasi diubah menjadi parameter akustik spesifik yang mendeskripsikan
bagaimana suara akan dihasilkan. Proses ini mencakup penentuan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, serta pola intonasi kalimat. Nah, ini ada 3 tahapan. Nomor 2, yang pertama menentukan durasi setiap bunyinya, volumenya, sama frekuensi dasar suaranya. Nah, lalu ketiga, dia bakal mengubah menjadi gelombang suara dihasilkan berdasarkan parameter akustik. Lalu pemeriksaan akhir, nah ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas suara dan menghilangkan kebisingan atau cancel noise ya. Yang terakhir, dia bakal mengubah menjadi format audio atau WAV dan MP3 seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang tanyakan, teman-teman. Kalau nggak ada, kita bakal pakai yang namanya Eleven Labs. Aku bakal contohin dulu. Nah, di Eleven Labs nanti bakal seperti ini. Kalian bisa login aja pakai email seperti biasa. Karena aku udah pernah login, jadi langsung aja ya. Kita klik di bagian kiri ini, kita yang text to speech, yang ini ya. Nah, di sini aku udah membuat podcast ini dari tugas yang kemarin sih. Nah, kita coba lihat ya, di bagian kiri ini adalah sidebar, menu-menunya ada banyak, tapi kita pakai yang text to speak aja. Terus yang di setengah, nah di sini adalah tempat prompt, di mana prompt ini dia ada 10.000 kredit mining. Aku ada punya 10.000 kata. Karakter. Nah, di sini aku nuliskan udah 2.400 sekian karakter dalam satu kali generasi maksimal 5.000 karakter. Nah, kalau mau dibikin langsung generate speech. Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya kita bakal pelajari nanti ya. Ini cukup tahu aja. Nanti bakal kita pelajarin di akhir setelah istirahat. Nah, di sini adalah pengaturan yang manual ketika kalian ingin mengubah. Mungkin aku bakal contohin dulu yang voice-nya. Ya, kita bisa pilih banyak suaranya. Just trust yourself, then you will know how to live. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. Nah, kalian bebas mau pilih yang mana. Nah, pasti kalian pernah denger ini, guys. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Udah pernah denger ini? Ya, nah kalau ketawa berarti pas udah pernah berarti. Dokter ya, dokter toksik. Nah, itu yang namanya Putra, guys. Kalau kamu tahu ya. Nah, ini yang Putra. Jadi play. Halo sahabat, Nah, itu tadi. jika kamu mencari Kamu tinggal kalau mau pakai ini tinggal diklik aja. Nah, jadi voice-nya menjadi Putra. Gitu. Tinggal di generate. Nah, di sini aku udah punya banyak ya. Wih, kok hilang? Nah, seperti itu. suara untuk Gitu. Nah, kalian bisa masuk ke dalam soal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembuatan suara sintetis. Nah, di sini ada 3 soal aja. Silakan kalian kerjakan 1, 2, 3. Yang nomor 3 ini kalian disuruh membuat kata-kata pengantar. Di sini, hai aku siapa, terus asisten pendidik kamu, dan lanjutkan dengan kalimat betapa senangnya kamu dapat membantu mereka dan ajak mereka untuk mulai berinteraksi. Nah, kalian silakan bikin kata-katanya menggunakan ChatGPT. Nah, terus kalian bikin di Eleven Labs, terus silakan masukkan di sini nanti. Oh ya, untuk downloadnya, untuk mendownload nanti bisa di sebelah sini. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Sambil saya screen aja nggak apa-apa.
Nah, ini bebas pilih suara siapa aja. Iya, bebas Nathan. Bisa share screen aja guys, ngerjainnya. Enggak, saya sudah. Udah selesai? Udah. Oke, kita tunggu ya aja. Sampai jam maksimal 19.20 ya Jelena ya. Eh, terlalu lama, 19.15.
Gimana Jelena sampai mana ngerjainnya? Lagi di 11 labs kok. 11, ya. Oke. Udah dikumpulin Jelena? Udah, Kak. Oke, kalau udah kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi jam 19.25 ya. 10 menit. Nathan istirahat dulu ya. Oke, Kak.
Oke guys, udah jam 19.27. Balik lagi teman-teman. Oke, Nathan udah on cam, Yelena bisa on cam. Oke, aku lanjutin dulu ke materi selanjutnya. Nah, tadi udah bikin pembuka, kata-kata pembuka dari Eleven Labs. Nah, tadi kan di sebelah kanan tadi udah banyak ya. Ada banyak informasi yang bisa kalian ubah-ubah. Eleven Labs memiliki opsi tambahan untuk mengubah kecepatan bicara, jenis suara, dan fitur generasi suara. Nah, yang pertama tadi bisa kamu pilih bebas yang mana, suaranya yang mana, itu terserah kalian. Terus kecepatan bicara. Nah, kalian bisa atur juga, semakin ke kanan nanti dia semakin cepat cara ngomongnya. Kalau semakin ke kiri dia semakin lambat. Yang bagian speed. Terus yang bagian stability. Nah, kalau dia semakin kanan, dia semakin stabil atau semakin sama ya suaranya ya. Kalau ke kiri, dia semakin more variable atau lebih banyak, lebih unik, lebih banyak gaya ngomongnya. Arahkan kursor ke nama untuk melihat petunjuk pengguna alat. Kami sarankan menggunakan nilai rendah untuk mendapatkan lebih banyak variasi pilihan. Nah, disarankan kamu lebih ke kiri untuk stabilitas. Nah, lalu ada kesamaan generasi. Nah, ini disarankan untuk menocokkan nilai yang dengan suara yang dipilih. Nah, ini kamu bisa cocokkan. Kamu pengen high atau low. Terus ada ekspresi gaya. Nah, ini semakin ke kanan, dia ucapannya lebih ekspresif. Kalau semakin ke kiri, dia semakin polos. Gitu. Jadi ada itu tadi. Terus tugas keduanya, kamu disuruh bikin podcast. Gunakan sintetis suara Eleven Labs untuk membuat podcast audio tentang topik yang kamu minati. Topiknya bebas, kamu boleh musik, boleh film, boleh olahraga, terus siapkan teks. Untuk podcast kamu menggunakan ChatGPT. Jadi yang bikin teksnya adalah ChatGPT. Lalu gunakan Eleven Labs untuk sintetis suara dan cobalah berbagai fitur yang tadi udah jelasin, coba diotak-atik, hasilnya seperti apa. Oke, nah kira-kira nanti jadinya 1 menitan ya. Podcastnya 1 sampai 2 menitan. Kayak yang aku bikin ini, aku tadi bahas tentang musik. Aku bahas tentang sejarah musik di Indonesia. Nah, perkembangan musik di Indonesia. Nah, ini aja. Suruh dibikinin sama ChatGPT, kayak gini jadi kopas. Tinggal kita pilih peran siapa, terus ini diubah-ubah. Gini aja, udah. Terus tinggal di generate, nanti bakal muncul. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik. Dan lebih spesifik lagi, kita akan bahas perkembangan musik di Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, musik... Nah, sebetulnya ya. Silakan teman-teman dikerjakan dulu. Kak, Oh mau ya, nanya dulu, Kak. boleh. Tadi syaratnya apa aja, Kak? Harus 1 menit, kan? Oh ya, bebas. Bebas sih kalau itu. Sekitar aja, sekitar segitu. Yang stability-nya tadi gimana? Kalau stability ini lebih ke kiri, dia semakin banyak variabel, tapi dia nih, misalnya may lead to instability. Dia nggak stabil ya kalau 230, tapi kalau di atasin aman. Nah, ini dicoba-coba aja. Hasilnya perbedaannya di mana, silakan dicoba-coba. Hmm.
Kak, saya sudah. Oke, tinggal tunggu Yelena ya. Nggak mau nanya, Kak. Kenapa dia baca AI ini malah AI? Karena dia ini kan pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Jadi dia apa namanya? Ya pelafatannya pakai bahasa Indonesia. Kalau mau ngomong AI ya tulis E sama A, AI gitu, harus gitu. Oh. Saya terkejut dengar dengan AI. AI. Kalau nggak gitu ya Hmm. kamu terus aja artificial intelligence. Hmm. Hmm. Udah selesai, Kak. Rino udah selesai juga.
Oke, kalau udah selesai. Tadi hari ini cepet banget ya guys, karena tugasnya emang gampang, bikin teks aja, tanpa tantangan nih kayaknya hari ini ya. Ada tantangan nggak hari ini? Kerjainnya. Nggak ada sih. Cepet Ya, soalnya. ya karena gampang ya. Hmm. Nah, jadi kalau udah selesai ya udah teman-teman udah berhasil bikin suara. Nanti besok di pertemuan terakhir modul modul berapa kalian ya? Modul 4 adalah acting suara karakter. Nanti bikin suara karakter juga di situ gitu. Jadi minggu depan kita ketemu lagi seperti biasa ya, jam 6:30 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan karena udah selesai juga, kita tutup pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Oke, selamat malam teman-teman.